Perkenalkan, kami dari kelompok Siponik Fakultas Teknik Universitas Garut. Dengan saya Aulia Adawiyah. Saya Fahrul Gustiana. Saya Iksan. Ikuti terus perjalanan kami. Halo guys, siapa sih yang gak kenal Kabupaten Garut? Sebuah daerah yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Garut dikenal sebagai salah satu daerah pertanian utama di Indonesia, dengan topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Selain itu juga, iklim yang sejuk membuat Garut memiliki kondisi ideal untuk berbagai jenis perkebunan. Komoditas yang ditanam di sini cukup beragam, dimulai dari kopi, teh, dan sayuran. Selain itu juga, Garut juga terkenal dengan tanaman hortikultura seperti stroberi dan jagung. Seiring dengan berkembangnya teknologi serta kebutuhan yang semakin meningkat terhadap pertanian yang lebih ramah lingkungan, beberapa desa di Kabupaten Garut mulai mengadopsi sistem pertanian modern seperti hidroponik. Hidroponik menjadi pilihan populer karena cocok untuk lahan terbatas serta lebih efisien dalam penggunaan air dan nutrisi. Hal ini memungkinkan petani untuk meningkatkan hasil panen dengan cara yang lebih berkelanjutan dan praktis. Salah satunya adalah perkebunan hidroponik di Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, khususnya yang dikelola oleh pemilik Lalaben Hidroponik. Perkebunan yang diberi nama Lalaben Hidroponik ini sudah berdiri sejak lama, hingga saat ini sudah menjadi sumber penghasilan utama bagi pemiliknya, karena cakupan pasar yang sangat luas. Namun di samping itu, masih ada celah dalam pemantauan air sebagai media utama tanaman ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Irfan sebagai owner Lalaben Hidroponik. Kalau untuk pemberian nutrisi, Pak, kan itu secara manual ya Pak, A sama B itu teh di barangan dimasukinnya atau gantian? Jadi kan awal penambahan nutrisi itu kita awalnya menambahkan air dulu sampai level airnya yang diinginkan, misalkan mau sampai penuh, mau sampai segimana gitu kan. Nah, dari situ udah terisi airnya, kita cek pakai TDS meter. Nah itu ppm-nya berapa? Kalau misalkan kan saya butuhnya di 1200 ya. Nah, misalkan hasil pengukurannya hasilnya 1000, nah, berarti kan harus ada penambahan 200. Nah itu harus kalau untuk saat di kebun sini ya, kebetulan untuk nambah 100 itu kita nambah 1 liter nutrisi. Jadi kalau kita kurangnya 200 ppm, dan nambahnya 2 liter. Nah, jadi udah tahu kurangnya berapa, nah kita masukin. Yang pertama biasanya B-nya dulu, kan ada AB mix itu ada A, ada B. Ya. Nah, misalnya kita masukkan B-nya dulu 2 liter gitu kan. Nah udah itu baru masukkan ya A. Yang juga sama 2 liter. Nah, 2 liter itu harus sama. Nah setelah itu baru dicek pH-nya. Setelah beberapa lama biar sirkulasi dulu, udah kecampur dulu nutrisinya semua. Baru dicek pH-nya. Kalau pH-nya ketinggian, kita kurangin pakai asam. Mungkin harapan ke depannya gitu Pak, mau bagaimana? Ada harapan gitu? Ya kalau emang ada inovasi alat itu, ya jadi mempermudah untuk kontrol air nutrisi itu gitu. Oh iya. Jadi dengan air nutrisi yang stabil gitu kan, level air yang banyak, nutrisinya pas gitu ppm-nya. Nah, jadi kan hasil pertumbuhan juga jadi kejaga gitu kan. Oh iya. Dia dengan nilai yang pas, semuanya pH-nya pas gitu kan. Di tanaman juga enak gitu, nggak gampang stres lah istilahnya. Iya. Kalau kita misalkan sampai ppm-nya rendah, terus tiba-tiba dinaikin lagi, langsung tinggi, besoknya rendah lagi kan, kalau kayak gitu tanaman juga jadi stres. Iya, gitu kan. stres. Jadi kayak istilahnya kayak dikasih makan, besoknya dikasih makan sedikit, besoknya lagi kasih makan banyak gitu kan. Iya. Biar itu kalau dengan adanya alat kan jadi stabil terus. Dari pernyataan tersebut, dapat kita ketahui bahwa pemantauan pH dan nutrisi pada tanaman hidroponik di Desa Sukasenang dilakukan secara manual, di mana petani melakukan pemeriksaan ketika menambahkan air dan nutrisi. Keterbatasan ini juga menciptakan tantangan dalam pemantauan secara berkala yang akurat, sehingga dapat menimbulkan hasil panen yang tidak sesuai karena kurangnya nutrisi yang disebabkan oleh naik turunnya pH air. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kami mengusulkan inovasi monitoring pengatur pH dan kontrol nutrisi berbasis IoT agar didapat hasil tanaman yang lebih baik. Inovasi ini bertujuan untuk memberdayakan petani dengan pemantauan pH dan nutrisi secara otomatis. Penerapan sensor yang berbasis IoT akan memberi informasi secara real-time. Dengan adanya solusi inovatif ini bisa memberi informasi yang akurat sehingga dapat mendukung manajemen pertanian yang lebih baik lagi.